Selamat siang. Kita lanjutkan materi menyampaikan informasi pembahasan tentang teknologi internet dan web. Sebenarnya untuk teknologi internet ini kemarin juga sudah pernah dibahas sebelumnya di sejarah teknologi informasi. Itu sudah ada membahas tentang internet, penggunaan internet, keuntungan internet. Nah, yang di sini yang ditekankan nanti adalah tentang email, kemudian tentang webnya, kemudian tentang cara kerja, terutama cara kerja untuk email. Nah, konsep internet ini sebenarnya sudah disampaikan juga sebelumnya. Yang awalnya adalah keinginan untuk mengembangkan sebuah jaringan komputer sehingga semua komputer yang ada di dunia itu bisa terkoneksi dalam satu jaringan yang awalnya dimaksudkan untuk memudahkan pertukaran data atau untuk memindah data yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk melindungi data yang dimiliki. Nah, sesuai dengan konsep awal itu, maka internet ini adalah kumpulan komputer atau kumpulan perangkat teknologi informasi atau jaringan dari jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Itu konsep utamanya seperti itu. Sehingga internet ini bisa diartikan juga sebagai interconnected network atau jaringan kerja yang saling berhubung di seluruh dunia. Nah, isinya tentu digunakan sebagai sarana komunikasi data, entah itu suara, gambar, video, dan teks-teks atau tulisan-tulisan. Nah, kalau kita umpamakan, jadi internet ini adalah sebuah kota elektronik. Jadi kalau kita ibaratkan seperti sebuah kota adalah sebuah kota elektronik, tentu dia sangat besar sekali, sangat luas sekali, yang pada setiap penduduknya ini tentunya memiliki alamat tersendiri. Kita tahu kalau sebuah kota ada penduduknya tentu akan berdomisili di mana, memiliki alamat tertentu. Nah, di internet juga ada alamat atau internet address. Nah, internet address ini atau alamat internet ini nanti ini yang digunakan untuk bertukar informasi atau berkomunikasi data tadi. Entah itu berkirim surat, bertukar informasi gambar, video, dan sebagainya. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi yang ada pada internet ini juga sebelumnya sudah dibahas di pertemuan sejarah dan perkembangan internet sebelumnya. Ya, pada umumnya setiap aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol tertentu itu yang disebut dengan aplikasi yang ada di internet. Jadi setiap aplikasi yang berjalan menggunakan protokol tertentu di jaringan luas itu tadi, ini kita sebut sebagai aplikasi. Nah, protokol sendiri ini adalah satu set aturan-aturan atau satu bentuk yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi-aplikasi itu nanti bisa saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Karena kita tahu platform sistem operasi, platform software itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Belum lagi platform dari perangkat kerasnya yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Nah, tentu itu nanti perlu sebuah kesamaan persepsi supaya bisa saling berkomunikasi. Oleh karena itu diperlukan sebuah protokol itu tadi. Nah, sedangkan software aplikasi yang di atas yang berjalan di atas sebuah protokol itu kita sebut sebagai klien, sebagai aplikasi klien. Jadi kalau kita browsing, kita menggunakan browser apapun, itu kita sebut aplikasi klien. Kita menggunakan email, terutama email yang bukan berbasis
web tapi berbasis ISP, nah itu atau berbasis POP3 itu pasti memerlukan sebuah aplikasi klien, email klien. Banyak contoh-contoh aplikasinya ada Eudora dan sebagainya. Nah, aplikasi yang ada di internet tentu banyak sekali, yang kemarin juga sudah kita bahas. Ini ada World Wide Web atau Triple W, www, seperti itu yang sering kita kenal. Email atau electronic mail atau surat elektronik, jadi ada yang menyebut dengan surat. Kemudian ada newsgroup atau kelompok-kelompok yang membahas topik-topik tertentu. Mailing list, daftar alamat ini juga digunakan sebagai media berkomunikasi antar pengguna email yang lebih dari 2 orang, jadi bisa banyak, bisa digunakan sebagai sarana berdiskusi juga. Hampir seperti newsgroup, hanya saja mailing list menggunakan email. Kalau newsgroup kita harus terdaftar di sebuah grup yang memfasilitasi. Aplikasi selanjutnya adalah IRC atau Internet Relay Chat. Nah, ini yang pada saat ini jarang sekali yang menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sudah banyak yang mulai meninggalkannya. Tetapi konsep untuk Internet Relay Chat ini masih digunakan sampai sekarang, terutama pada aplikasi-aplikasi media sosial itu yang digunakan untuk chatting sesama rekan mereka. Nah, kelebihannya apa? IRC yang seperti ini atau yang menggunakan aplikasi IRC tersendiri. Nah, untuk aplikasi IRC tersendiri ini nanti kelebihannya dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa harus menjadi teman lebih dulu. Berbeda dengan chatting yang dilakukan menggunakan media sosial seperti Facebook, kemudian menggunakan Yahoo Messenger. Nah, mereka harus berteman lebih dulu atau harus memiliki kontaknya. Namun dengan IRC ini, fasilitas aplikasi ini nanti dia tidak harus terdaftar. Yang penting dia punya koneksi internet, kemudian memiliki alamat IRC-nya, memiliki software aplikasi IRC-nya, dia akan bisa ikut bergabung ke kelompok-kelompok yang sedang aktif saat itu. Jadi tidak harus terdaftar. Aplikasi selanjutnya yang juga sering kita gunakan, tapi mungkin jarang yang merasakan, ini adalah File Transfer Protocol atau sering disingkat dengan FTP. Ini yang dimanfaatkan biasanya untuk saling bertukar informasi atau saling bertukar data atau untuk upload file, untuk download file. Nah, kita biasanya download file menggunakan browser-browser atau web client yang ada. Biasanya di sana sudah langsung ada link downloadnya. Kita tinggal klik tanpa harus mengaktifkan aplikasi FTP-nya. Sudah disiapkan linknya, langsung bisa diakses karena memang protokol internet juga memfasilitasi untuk file transfer. Kemudian ada Telnet, ini aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, secara jarak jauh. Ini digunakan untuk mengakses atau untuk untuk mengendalikan komputer lain dari tempat yang berbeda. Misalnya di rumah kita mengakses komputer kantor, mematikannya seperti itu. Kemudian ada aplikasi Gopher. Gopher ini juga sarana atau web client juga, hanya saja dia berbasis teks. Jadi ini sebenarnya sama seperti Triple W tadi atau World Wide Web, sama seperti itu. Hanya saja kalau www itu berbasis teks dan grafik, kalau Gopher hanya berbasis teks saja. Dan ini juga sudah banyak yang meninggalkannya karena kurang begitu menarik ya. Nah, kemudian aplikasi Ping, paket internet Gopher, ini biasanya juga sering kita manfaatkan untuk ngecek koneksi internet kita.
kita kirimkan sejumlah paket data ke server-server tertentu untuk mengetahui koneksinya seperti apa. Ya. Untuk aplikasi pada internet nanti tidak dijelaskan satu persatu di sini, namun sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, dan ini juga saya sediakan di blog milik saya, nanti bisa dilihat untuk penjelasan detail mengenai aplikasi-aplikasi yang ada ini di blog yang saya miliki, yaitu www.digdoyo.com, atau bisa juga dengan industong.blogspot.com. Silahkan nanti dicoba cari di sana untuk mengetahui detail dari penjelasan mengenai aplikasi di internet. Nah, selanjutnya yang kita tekankan tadi selain email, ada search engine atau mesin pencari. Saya kira kita semua sangat terbantu sekali dengan adanya search engine ini atau mesin pencari ini, karena semua informasi yang kita perlukan selalu biasanya kita cari menggunakan bantuan search engine. Bahkan ada pengguna internet yang begitu terkoneksi dengan internet, selalu yang dibuka adalah search engine. Nah, search engine ini juga sebenarnya fasilitas yang sudah disediakan di internet, memang disediakan untuk mencari informasi-informasi tertentu yang ada di internet untuk memudahkan pengguna. Nah, untuk memudahkan penelusuran atau pencarian, terutama dalam mencari halaman-halaman yang memuat topik-topik spesifik, topik-topik yang langsung spesifik, berarti yang khusus, yang langsung mengenai ke permasalahan yang kita inginkan. Kemudian search engine ini juga teknik pencariannya atau teknik menemukan informasi yang kita perlukan ini dilakukan berdasarkan kata kunci yang dicocokkan oleh search engine itu dengan basis data yang mereka miliki. Jadi kata kunci yang kita masukkan untuk mencari topik-topik yang spesifik tadi nanti akan diterima dia, akan dicocokkan dengan basis data yang sudah mereka miliki sebelumnya. Entah nanti kecocokannya lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung dari kita menggunakan teknik-teknik menggunakan mesin pencari itu. Nah, search engine yang sangat terkenal itu ada AltaVista, ada juga Google yang sering kita sebut dengan Mbah Google, kemudian ada Yahoo. Nah, di samping 3 mesin pencari itu nanti juga masih banyak mesin pencari yang lainnya. Mungkin ada AOL, ya. Kemudian ada macam-macam ya, banyak sekali. Selanjutnya, supaya kita bisa informasi yang kita miliki supaya bisa direkam oleh search engine, tentu kita perlu mendaftar lebih dulu. Nah, kenapa harus mendaftar? Ini supaya web bisa ditemukan oleh pengguna lain, atau kita mempromosikan informasi atau web yang kita miliki untuk seluruh pengguna internet yang terkoneksi. Jadi kita daftarkan webnya supaya web kita mudah ditemukan oleh orang lain. Kenapa web kita harus ditemukan oleh orang lain? Ini tidak lain karena informasi yang kita miliki ini harus atau untuk memanfaatkannya harus ditemukan lebih dulu oleh orang lain. Kan nggak mungkin kita memberitahukan ke pengguna-pengguna lain ya. Ya mungkin kalau penggunanya teman-teman di sekitar kita nggak masalah. Tapi kalau penggunanya orang lain yang kita tidak saling mengenal, kan sangat sulit untuk menginformasikan seperti itu. Jadi salah satu cara kita daftarkan pada search engine. Untuk pendaftaran ini ada yang berbayar dan ada yang gratis.
Ya tentu dengan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin berbayar akan lebih mudah menemukan informasinya oleh pengguna lain. Kalau yang gratis mungkin agak lama. Sedangkan jenis search engine ini ada search engine submission dan ada search engine optimization. Ya, jadi ada submission, ada optimization. Jadi mesin pencari submission dan mesin pencari optimization. Yang submission kalau kita lihat di proses pendaftaran, pada pendaftarannya ini search engine hanya sekedar merekam atau mengetahui apakah web yang kita miliki atau yang kita cantumkan ke search engine itu atau yang kita daftarkan ke search engine itu memang ada beneran atau tidak. Jadi hanya digunakan untuk mendata saja, seperti itu kurang lebih. Nah, proses pendaftaran ini biasanya disebut dengan search engine registration. Jadi registrasi atau pendaftaran di mesin pencari. Dan biasanya gratis, tidak perlu membayar, karena memang informasi yang kita cantumkan juga hanya direkam mereka saja, ada atau tidak. Ya tentu dengan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mereka tetapkan, kita bisa ditemukan atau tidak. Sedangkan yang berikutnya, mesin pencari optimization, ini proses pendaftarannya tidak hanya merekam informasi dari web kita saja, namun dia juga menjamin bahwa halaman web itu bisa diakses menggunakan search engine itu, sehingga mudah ditemukan oleh pengguna-pengguna yang memerlukan informasi yang ada pada web kita. Dan tentunya kebanyakan search engine optimization ini berbahaya. Jadi pencarian search engine pendataan di search engine-nya dioptimisasi, dioptimalkan seperti itu. Karena dioptimal, otomatis peluang untuk ditemukan oleh pengguna lain itu akan lebih besar. Dan kemudian ke cara kerja search engine. Nah, untuk cara kerja search engine ini nanti ada beberapa macam. Ada crawl base dan ada human power directories. Yang crawl base ini adalah bot atau robot karena mesin ya. Nah, daftar ini biasanya dibuat secara otomatis dengan cara menjerat situs yang ada atau crawl. Nah, jadi menjerat. Jadi situs-situs yang ada ditangkap oleh mereka, dijerat, informasinya diambil, dimasukkan ke dalam basis data mereka, disimpan, dikelola oleh mereka di database, basis data. Nah, dengan Crowdbase ini nanti kalau ada perubahan yang dilakukan oleh web tersebut, ini tetap akan bisa diketahui karena dia tadi dicari oleh mesin dan dia akan diperbarui secara otomatis. Sedangkan yang human power directories ini tidak lain adalah sebagai bentuk sebuah direktori yang biasanya daftar-daftarnya akan lebih valid karena daftar yang dimasukkan dalam direktori ini dibuat oleh manusia sendiri dan berasal dari daftar-daftar situs yang ada bergantung dari pembuatnya atau bergantung dari manusianya. Jadi manusianya yang mencari atau mendaftarkan keyword atau kata kunci yang bisa dimanfaatkan untuk pencarian tadi. Memang informasi yang diberikan biasanya jauh lebih valid ketimbang yang dilakukan oleh Crowdbase. Karena yang di Manpower Directories ini manusia yang menentukan. Hanya saja ada kelemahannya juga bahwa
jika terjadi perubahan pada situs atau pada web sumber, ini biasanya tidak akan secara otomatis mengubah informasi yang mereka simpan di dalam basis datanya, karena yang mengerjakan adalah manusia. Nah, jadi cara kerjanya menggunakan dua macam cara itu, ada yang cloud based, ada yang human power. Nah, namun dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, dua cara ini digabungkan untuk mengoptimalkan hasil kerja dari search engine itu. Nah, karena digabungkan, ada yang disebut dengan istilah hybrid search engine. Jadi mesin pencari gabungan antara mesin dan manusia. Jadi mesin mencari, manusia memvalidasi kembali, jadi pencariannya pun akan lebih valid juga. Kemudian kelemahan yang terjadi pada tenaga manusia tadi, kalau perubahan situs sumbernya terjadi perubahan, maka dia tidak akan bisa memverifikasi ya. Namun dengan cara ini, dengan cara hybrid ini dia akan bisa memverifikasi kembali atau divalidasi kembali, sehingga informasinya pun lebih terkini sesuai dengan yang ada. Itu untuk cara kerjanya ada dua macam dan jadi tiga karena ada penggabungan. Untuk yang dengan cara menjerat search engine cloud based ini, dia memiliki elemen-elemen. Jadi elemen-elemen yang ada pada cloud based search engine atau disebut saya singkat CBSE, ini ada tiga macam. Pertama adalah spider crawl. Ya. Nah, tugasnya ini untuk menjerat informasi atau untuk menangkap informasi-informasi yang ada di situs-situs atau yang ada di web-web yang terdaftar. Jadi dia mengunjungi situs, spider crawler-nya ini mendatangi situs atau mengunjungi situs-situs yang terdaftar pada ISP, pada hosting-hosting yang disediakan. Kemudian dia membaca web tersebut dan menyambungkan link, membuat linknya supaya bisa mengarahkan ke web yang dituju. Elemen yang kedua adalah indeks. Indeks ini tugasnya adalah untuk menyimpan informasi-informasi yang sudah diperoleh oleh spider crawler tadi. Nah, jadi tugasnya hanya menyimpan informasi yang sudah didapatkan oleh elemen sebelumnya ke dalam sebuah katalog besar sebagai basis data search engine. Jadi spider crawler mencari informasinya, membuat linknya, kemudian elemen indeks dia akan menyimpan informasi itu tadi ke dalam basis datanya, sehingga orang yang menggunakan itu akan lebih mudah menemukan informasi yang diinginkan. Yang ketiga, elemen CPSE adalah software search engine-nya sendiri. Nah, software search engine ini tugasnya tidak lain adalah menyaring halaman-halaman web dan mengurutkan untuk mencari kesamaannya. Jadi diurutkan kesamaan-kesamaan atau kemiripan-kemiripan yang mana, maka saat kita melakukan pencarian pada sebuah mesin pencari dalam selang beberapa detik, itu akan diberikan informasi yang banyak sekali yang mirip-mirip. Ini karena mereka datanya sudah diurutkan. Nah, tentunya penyeleksian ini mengurutkan, kemudian menjerat informasi yang diperlukan oleh spider crawler tadi. Ini tentunya dilakukan dengan aturan-aturan tertentu atau algoritma-algoritma tertentu dalam menyeleksinya. Termasuk lokasinya ada di mana, kemudian frekuensi kata kunci itu munculnya seberapa banyak, itu menggunakan algoritma-algoritma tertentu yang kita tidak mengetahuinya yang digunakan oleh sebuah search engine itu seperti apa.
Selanjutnya untuk mengefektifkan mesin pencari, ini ada beberapa beberapa macam cara untuk mengefektifkan pencarian pada mesin pencari. Jadi agar pencarian lebih efektif, kita bisa menggunakan search engine yang tepat. Karena tadi search engine-nya banyak ya, ada Google, AltaVista, dan yang lain-lain. Nah, kita gunakan search engine yang tepat. Yang tepat yang bagaimana? Tentu yang search engine yang menangani atau sering menyimpan atau mengambil informasi data-data yang sesuai seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk search engine untuk barang-barang produk rumah tangga, misalnya kalau ada seperti itu, ya kita gunakan itu untuk mencari produk-produk rumah tangga. Kemudian supaya lebih efektif, setelah kita tetapkan search engine mana yang kita gunakan kata kunci yang spesifik, keyword yang spesifik, ya, singkat dan jelas. Jadi ini kita perlukan kata kunci yang spesifik. Misalnya kita ingin mencari informasi mengenai harga mobil. Nah, kalau kita masukkan kata kunci harga mobil saja, maka akan muncul sembarang harga mobil. Tapi kalau misalnya kita menginginkan harga mobil sedan misalnya, sedan pun nanti yang seperti apa, tambahkan kata kunci yang spesifik untuk itu. Jadi supaya lebih mudah. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanda kutip antara dua kata, jadi dua komponen kata. Itu kita update dengan tanda kutip supaya pencariannya dilakukan sebagai satu frase, satu penggalan kata. Kita juga bisa menggunakan operator boolean and, or not, and, or, dan not. Ya, itu bisa kita manfaatkan untuk lebih menspesifikasikan informasi yang kita perlukan. Setelah itu kita selain operator kita gunakan fitur-fitur khusus dan petunjuk-petunjuk tertentu yang dicantumkan oleh masing-masing mesin pencari. Misalnya fitur khusus untuk pencarian gambar, fitur khusus untuk pencarian video. Nah, tentunya kalau kita mencari gambar, kalau kita cari di fitur pencarian informasi teks, ya tentu nanti akan lebih banyak hasil yang didapatkan dan kita akan bingung dalam hal memilih mana yang sesuai dengan keperluan kita. Namun kalau kita arahkan ke fitur pencarian gambar saja, nanti akan diinformasikan hanya gambar-gambar yang sesuai. Kita bisa juga menggunakan fungsi find pada browsernya. Jadi fungsi find pada semua browser biasanya menyediakan fasilitas fungsi pencarian, fungsi find-nya, atau biasanya ada umumnya menggunakan Ctrl F. Fungsi find ini kita gunakan kalau informasi yang kita cari tadi sudah diinformasikan oleh mesin pencari dan hasilnya banyak, bisa kita cari dengan fungsi find ini untuk mempermudah kita mempercepat menemukan hal atau informasi yang kita perlukan. Kemudian kita juga bisa menggunakan directory, jadi mesin pencari directory yang digabungkan dengan bantuan manusia tadi untuk menyimpan informasi-informasi yang ada. Untuk web-web mesin pencari berbentuk directory ini juga banyak. Ada Lycos, ada Kacal, ada Incari, ada Search Indonesia, dan banyak lagi yang lainnya untuk directory. Jadi bisa kita gunakan directory supaya pencariannya lebih mendekati ke yang kita perlukan. Itu supaya pencarian di mesin pencari lebih efektif. Dan tentunya tidak hanya ini ya, banyak lagi hal-hal yang lain. Mungkin pencarian khusus pada judul dari websitenya, atau pencarian khusus pada jenis-jenis filenya,
Misalnya kalau jenis file kita ingin mencari informasi tertentu dalam bentuk file PowerPoint misalnya. Nah, maka kita tambahkan opsi file type -2 PPT. Nah, file PowerPoint biasanya ada ekstensi PPT. Maka yang kita cari filenya adalah PPT. Maka nanti file-file yang bukan file PowerPoint meskipun informasinya sama itu tidak akan ditampilkan. Jadi banyak hal lagi yang mungkin bisa digunakan untuk mengefektifkan pencarian kita di mesin pencari. Untuk mesin pencari, selanjutnya adalah email atau electronic mail. Nah, secara teknis email ini juga alamat surat yang dalam bentuk elektronik. Namun dia memiliki struktur yang unik atau strukturnya berbeda dengan yang lain. Secara teknis dia adalah surat, alamat surat, alamat surat elektronik yang ada di internet dengan struktur-struktur yang spesifik. Nah, email pada umumnya karena tadi memiliki bentuk yang unik, maka bentuk yang unik di sini dia terdiri dari akun atau ID penggunanya yang diikuti dengan tanda dalam kurung itu ya, dalam lingkaran dibaca dan diikuti dengan nama hostnya atau domain yang menyediakan layanan email itu. Jadi ada 3 komponen, ada akun, ada pemisahnya, dan ada nama host. Misalnya email miliknya stmikplk@gmail.com, di mana yang stmikplk yang ini adalah akun kita tadi atau ID pengguna. Untuk ID pengguna pada email penyedia jasa email itu. Kemudian setelah ID pengguna ini ada tanda yang digunakan untuk pemisahnya. Selanjutnya komponen ketiga adalah nama host. Nama hostnya di sini adalah gmail.com. Jadi selalu bentuknya seperti itu, ID pengguna, nama host atau nama perusahaan penyedia jasa email. Untuk email saya andustong@yahoo.com ini juga komponennya atau komposisinya atau elemennya juga tetap ada 3, ada ID pengguna atau akun, kemudian ada tanda kemudian ada nama host, dan ini punya saya adalah yahoo.com. Itu untuk email. Ini jenis-jenis emailnya, ini ada 3, ada pop mail, ada web-based mail, dan ada email forwarding. Pop mail ini biasanya diberikan oleh ISP atau perusahaan penyedia jasa internetnya. Dia yang memberikan ke kita, atau kalau kita hosting pada server tertentu, mereka juga menyediakan email ke server mereka. Nah, pop mail ini atau email ISP ini bisa dibaca secara offline, jadi tidak harus terhubung ke internet. Kemudian untuk membaca email kita perlu yang namanya email client, software email client, yaitu yang umum adalah yang banyak dipakai adalah Eudora, Outlook Express, itu yang umum dipakai. Namun tidak menutup kemungkinan banyak email client yang ada tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena dia diberikan oleh ISP secara offline bisa kita baca, namun secara online-nya dia tidak bisa dibaca di sembarang tempat, atau kalau kita mau mendapatkan email baru itu tidak bisa kita ambil di sembarang tempat, harus di tempat kita terdaftar. Misalnya kita terdaftar di kantor, nggak bisa kita cari di rumah. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua jenis email web based. Ya,
atau jenis email berbasis web ini umumnya diberikan oleh web penyedia jasa email gratis itu. Nah, email yang berbasis web inilah yang paling banyak kita gunakan karena kita tidak mendaftar ke ISP tersendiri meskipun koneksi jaringan teleponnya untuk internet itu milik perusahaan telepon tersendiri ya, perusahaan telekomunikasi tersendiri. Nah, kenapa di email berbasis web ini banyak menggunakan? Ini karena keuntungan-keuntungannya juga. Pertama, dia bisa dicek dari mana saja kita berada. Dari rumah bisa, dari sekolah, dari kantor, dan sebagainya. Nah, kemudian kelemahannya, untuk terkoneksi ke internet, untuk bisa mendownload email, ini kita harus selalu online. Jadi harus selalu terhubung ke internet. Beda dengan yang hotmail tadi, dia bisa dibaca secara offline. Nah, yang ketiga adalah email forwarding. Umumnya email forwarding ini digunakan hanya untuk meneruskan email-email ke alamat email tertentu lainnya. Jadi kita dapat email, tapi emailnya nggak langsung kita buka, langsung dikirimkan ke email yang lainnya. Kemudian email forwarding ini fungsinya juga umumnya sebagai perantara saja. Jadi perantara dari satu email ke email yang lain, atau email aslinya kita sembunyikan atau kita tidak sampaikan ke pihak lain, hanya email forwarding saja yang kita berikan ke pihak lain. Jadi email forwarding nanti akan menerima secara langsung dari rekan kita, namun kita tidak membacanya langsung. Nah, sebelum email yang diterima oleh email forwardingnya apa dikirimkan ke email milik kita yang sesungguhnya. Seperti itu. Dia hanya sebagai perantara. Kemudian untuk waktu bagaimana? Bahwa di email forwarding ini waktu yang diperlukan ini akan lebih lama. Lebih lama bagaimana? Maksudnya dari email yang kita terima oleh email forwarding kan dia meneruskan ke email milik kita yang aslinya. Nah, itu perlu waktu. Itu untuk jenis-jenis email. Silahkan nanti kalau diperlukan ada yang menambahkan, yang monggo. Selanjutnya adalah cara kerja emailnya itu sendiri. Untuk cara kerja email tentu dia harus memiliki email server. Email server yaitu mesin atau server yang digunakan untuk menyimpan surat-surat atau data-data email yang kita kirim atau kita terima. Dalam email server ini tersedia file-file teks yang dimanfaatkan untuk email tadi dalam bentuk file teks. Kemudian file teks ini akan diambil atau dikirim melalui jalur POP3, POP3. Dan selanjutnya jalur POP3 ini akan kita terima di komputer kita melalui port 110. Setelah ke port 110, baru dia akan dibaca oleh email klien kita. Jadi dia membaca email, klien email kita membaca email atau mengambil email itu melalui port 110. Selanjutnya, port 110 ini biasanya digunakan oleh hotmail saja atau email yang disediakan oleh ISP yang kita gunakan untuk koneksi ke internet atau hosting yang kita gunakan karena mereka juga menyediakan email berbentuk POP3 ini atau hotmail.
Selanjutnya email client ini akan mengirimkan emailnya atau mengirimkan informasinya ke tempat lain, terutama dalam hal ini adalah ke server. Namun dia tidak dikirim melalui port 110, melainkan dari port 25. Begitu? Iya, betul. Jadi dari server, email client kita mengambil email melalui port 110, dan port 110 pada email servernya dia menggunakan POP3. Dan untuk mengirimkan kita menggunakan port 25. Nah, port 25 digunakan untuk mengirimkan email memasuki server melalui SMTP, dan di SMTP dia nanti akan menjadi email-email yang kita kirimkan ke pengguna. Sebelum pengguna email yang kita kirim itu membuka emailnya, maka email kita akan aman tersimpan di email server itu, menunggu antrian untuk di-download atau untuk dibuka oleh pengguna tujuan. Nah, untuk port 25 ini digunakan oleh web-based mail. Di email client menggunakan POP3 untuk mengambil email dari server ke pengguna. Jadi tadi email-email yang ada di server kita diambil oleh email client. Kemudian untuk mengirimkan email ke server dari email client, dia memerlukan SMTP melalui port 25. Nah, hanya saja tadi port 25 ini digunakan oleh POP-mail dan web-based mail. Nah, POP-mail menggunakan port 25 khusus untuk mengirim saja. Sedangkan untuk mengambil atau mendownload email, dia melalui port 110. Jadi untuk port 25 digunakan POP-mail dan web-based mail. Nah, untuk web-based mail dia tidak menggunakan port 110 untuk mengambil surat. Jadi kalau email kita berbasis web, ini nggak akan digunakan. Seperti itu ya, ini nggak akan digunakan. Kenapa? Karena web-based mail mengirim dan menerima surat itu melalui port 25. Maka tadi kita harus selalu online untuk mengakses email kita yang berbasis web. Sedangkan email yang berbasis POP3 tadi atau berbasis ISP bisa kita baca secara offline karena emailnya akan diunduh atau diambil, disimpan ke komputer kita. Maka offline bisa dilaksanakan. Begitu untuk cara kerja email. Nah, untuk simbolnya ini di sini gambarnya ada panah keluar, ini maksudnya ditujukan ke pengguna yang dikirimi oleh kita di sini sebagai klien email. Nah, seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk rekan-rekan yang belum mengirimkan tugas-tugasnya, ini masih diberikan kesempatan untuk mengirimkan kembali, dan silakan dicek sudah apa belum tugas yang diberikan sebelumnya, sudah dikirimkan atau belum. Ini masih bisa dikirimkan sampai sebelum UAS. Sebelum UASnya kapan? Sebelum jadwal UAS yang ada. Kalau tidak salah kita jadwal UASnya hari Rabu ya. Tapi Anda lihat di jadwal untuk lebih jelasnya. Pukul 8 malam. Paling lambat itu. Anda kirimkan ke email saya yang undustom@yahoo.com. Oke, semoga kita selalu sukses untuk semua. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang.